kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan, dapat perempuan yang solehah, takut kepada Allah, cantik, bangsawan, taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar 1 miliar. Setuju? Mestinya jawabnya tadi tidak setuju. Kalian jawab setuju, siap-siaplah jadi jombloan sejati. 1 miliar guys. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itu yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan, ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas kepemudaan nasional, jangan sampai rusak harga mahar di Balikpapan gara-gara ceramah Abdul Somad. Nanti pas mau datang ceramah ditolak, tolak Abdul Somad. Kenapa? Merusak harga mahar. Ustadz provokator. Kami yang jomblo-jomblo ini menjadi zombie. Jadi sebagai seorang anak muda, persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang solehah. Sebagai orang tua, mensyukuri dapat menantu yang soleh, maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh, menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh, menawarkan anak gadisnya, cukup kau nikahi anakku dengan membacakan surat Ar-Rahman. Sayangnya itu cuma ada di sinetron religi bulan Ramadan. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal. Datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa, Rabbi habli minas. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tahfiz Quran, dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus, datangi qori nasional di Balikpapan. Ini anakku, tolong. Anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustadz, tapi hafalannya bagus, jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustadz, tapi suaranya bagus, jadi qori. Anak saya ini Pak Ustadz hafalannya kuat, suaranya bagus, Kiai Haji Muammar ZA. Anak saya ini Pak Ustadz otaknya nggak kuat, suaranya tak bagus, mungkin kaligrafinya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat, suaranya tak bagus, tapi kaligrafinya cantik. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, otaknya tak bagus, tulisannya tak bagus. Mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh, karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Makanya jangan kau pukul kepalanya, hei bodoh. Mungkin dia bodoh matematika, tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra nggak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi, tapi dia cerdas dalam bidang yang lain, komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Jangan lihat itu semua, tapi lihatlah siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku. Si anak pun menjawab, aku pun tak pernah minta kau jadi emakku. Allah yang mengirimkan ruh itu, dibawa oleh malaikat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam rahim dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, berubah menjadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah menjadi daging 40 hari. 40 hari air,
40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, datang malaikat mengirim ruh, ditiupkan ruh Abdul Somad ke dalam perut perempuan di pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan siapa? Allah. Bapak dikirimkan ke dalam rahim perut orang Kalimantan, pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak, dan anak jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak, syukuri punya orang tua. Ini banyak anak-anak yang tidak bersyukur sama orang tua, gara-gara kamulah aku pesek. Ini takdir, Beb. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang mengirimkan kertas kosong, multiple choice, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, mengejek orang karena warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Tapi saya ini orangnya gemuk, Pak Ustadz. Saya selalu diejek-ejek orang. Saya kasihkan dalil ayat bagi orang yang gemuk. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia diridhai Allah. Tapi yang kurus jangan tersinggung. Data dari PBB bahwa orang yang kurus adalah orang sehat. Itu bagi yang kurus. Yang gemuk, bacakan ayat tadi. Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit, tidak payah, tidak ribet, tidak jelimet. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Betul? Maka jalani saja hidupmu, syukuri apa yang diberikan Allah. Syukuri apa adanya. Saya karena dalam masjid tidak mengajak jamaah nyanyi. Kalau di Tanah Lapang 3 album kita selesai. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang tua yang bersyukur dapat anak. Masukkan anak ke sekolah agama sehingga dia menjadi anak berbakti pada orang tua. Saya sebagai anak bersyukur punya orang tua. Kenapa? Dia sayang sama saya. Disekolahkannya saya. Dimasakkannya pulut pakai kunyit warnanya kuning. Di atasnya diambilnya kelapa, dibelah, diparut, dicampur gula merah, diletakkannya di atas pulut. Diserahkannya saya ke guru mengaji. Juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah 1986. Namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Emak saya perempuan biasa datang menjumpai ulama juara internasional. Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini pulut kuserahkan anakku kepada Ustadz. Ajarlah dia Al-Quran. Sekarang orang tua tak pernah mau menyerahkan anak kepada ulama, tak pernah mau mendekatkan anak kepada guru. Anak didekatkan dengan gadget. Akhirnya anak sibuk dengan Spiderman. Dulu anak-anak kalau jumpa Ustadz cium tangan. Anak-anak sekarang jumpa Ustadz, keluar sarang laba-laba. Gak boleh Spiderman Pak Ustadz. Boleh, silakan. Tapi Spiderman yang tidak tinggal sholat subuhnya. Besok bapak pakai, kalau anaknya suka Spiderman, bapak pakai baju Spiderman, azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua anak-anak akan cerita, ternyata Spiderman sudah azan sekarang.
Itu coba lihat orang tua yang cerdas itu, dibuatnya berbaris di kamar anaknya. Anaknya pulang sekolah, diketuknya pintu, orang tuanya sembunyi di dalam, tapi kunci dibuka. Lalu si anak pun masuk ke rumah, kok nggak ada orang, masuk dia ke kamar, terkejut dia, di kamarnya sudah disusun oleh orang tuanya, imamnya Hulk, di belakang ada Naruto, ada Batman, yang sop paling belakang Wonder Woman. Bahasa anak tidak bisa pakai ceramah, nggak bisa anak-anak dikumpulkan ya ayyuhallazina amanu, bisa pakai bahasa bilisani qaumihi. Alhamdulillah saya baru pulang dari Yogyakarta, dibeli komik. Ustadz Somad, ini komik ini apa isi komik ini, buang-buang waktu aja. Rupanya isi komiknya adalah tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional yang dalam teriakannya mengusir Belanda adalah kalimat Allahu Akbar. Anak-anak kita mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh nasional supaya dia cinta NKRI dan dia juga cinta agama. Tak dapat dipisahkan antara agama dengan kebangsaan. Hubbul watan minal iman, bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari para ulama. Ini mensyukuri nikmat anak. Mensyukuri nikmat anak itu bisa kalau tidak ada ayah ibunya. Gak ada. Ibu syukuri nikmat punya suami. Suami kau mana? Itu yang lisut itu. Gimana kau ketemu dengan suamimu dulu? Salah sambung. Kau gimana ketemu dengan suamimu dulu? Itulah ditangkap security. Syukuri dia orang yang baik-baik. Al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang dikirim Allah untuk menjaga iman bapak dan ibu. Ini bapak-bapak malam ini bisa datang pengajian kan karena ibu salihah kan? Coba ibu nggak salihah, papa mau kemana? Mau ngaji pengajian. Gayamu jadul. Pakai dong celana jeans yang sobek-sobek kayak habis ngebut. Ayo kita ke mall. Masa ke masjid? Nanti ke masjid udah agak-agak pikun dikit. Ini ibu-ibu bisa datang ke pengajian malam ini karena suaminya soleh kan? Coba kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin bisa dapat izin pengajian. Papa, aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Jangan ngaji, ustadz radikal. Ngapain diterima di Balikpapan, di Singapura aja diusir. Tapi karena suaminya orang yang soleh. Mau kemana? Mau ke masjid. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergilah adinda. Abang nggak ikut. Abang masih ada janji main gaple dulu. Syukuri nikmat punya suami, punya istri. Berapa banyak orang yang ingin nikah gak ketemu jodoh, tapi bapak ibu ketemu. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Amin. Udah dapat kok. Syukuri nikmat bisa bersahabat dengan orang baik-baik. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak, ketika jabatanmu tinggi, ketika kau terkenal, sampai disitulah ternyata persahabatan. Berteman di Balikpapan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nih, jaga teman ini, buat grupnya, buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ustaz Somad, ya,
Dia selalu miss call saya tengah malam ngajak tahajud. Bagus, berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki Pak Ustaz. Kamu? Saya perempuan. Oh. Tapi kami pacarannya Islami kok Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya nggak punya kakak laki-laki Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kami hubungannya cuma miss call aja kok Pak Ustaz. Cuma ngajak sholat kok, cuma ngajak pengajian kok. Manggilnya aja Islami. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya ummi, ya abi. Bulan ketiga, ya almarhum, ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur, putuskan hubungan itu. Lanjutkan dengan yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. Jangan biarkan setan masuk dalam hubungan kalian yang baik. Karena cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bisa orang dipaksa untuk mencinta? Tidak. Oh, kalau begitu cinta itu anugerah Allah. Ya. Kalau begitu cinta itu halal. Halal. Kalau gitu pacaran itu halal. Haram. Apa bedanya? Cinta yang terbetik dalam hatimu anugerah Allah. Tapi aksi setelah itu berubah menjadi haram, bisa menjadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika kau datang ke rumah bapaknya. Tapi jangan mentang-mentang udah habis dengar ceramah ini lalu langsung pulang petantang petenteng. Assalamualaikum. Enggak begitu juga. Bawalah para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, minta pinangkan. Jangan kepedean datang sendiri. Ditolak kalian mentah-mentah. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena tolak. Bawa ustadz, bawa imam, bawa tuan guru, bawa kiai. Saya aja dulu saya bawa kiai. Kiai yang ngomong, saya diam. Kata kiai, Somad ngomong. Kamu kalau di mimbar ceramah ngomong. Enggak kiai. Kan kiai ngomong, kita jangan ngomong, kita diam aja. Kita angkat juru bicara. Oh kalau gitu ustadz lah besok saya bawa sebelum pergi ke Tanjung Seler untuk Minang. Jangan. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Nah, syukuri nikmat cinta. Karena tak semua orang diberikan nikmat. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Diberikan Allah cinta ke dalam